Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ustazah soleh dan solehah? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, hari ini kita belajar di tema 4. Nah, sebelum belajar, ustazah ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga ibadahnya, dan jangan lupa tetap di rumah ya teman-teman ya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, teman-teman, pada pertemuan pertama di tema 4 ini, kita akan membahas tentang surah Al-Maidah ayat 2 sampai dengan 3 dan surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Nah, teman-teman, di surah Al-Maidah ayat 2, kita akan membahas sebagian dari ayatnya, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, teman-teman, pada ayat 2 ini dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak tolong-menolong dalam keburukan. Nah, contoh tolong-menolong dalam kebaikan ini seperti memberi bantuan kepada orang yang terkena bencana alam, baik itu berupa pakaian, uang, obat-obatan, atau makanan. Nah, apalagi contoh yang lainnya seperti memberi bantuan kepada fakir miskin, dan banyak contoh kebaikan yang lainnya. Nah, sedangkan kita dilarang dalam berbuat keburukan. Contohnya apa? Memberi teman contekan kepada dalam ujian. Terus membantu teman berbohong. Nah, itu sangat dilarang teman-teman. Dan banyak contoh-contoh yang dilarang dalam berbuat dosa, seperti mencuri kotak infak juga tidak boleh ya teman-teman ya, atau mencuri barang milik temannya. Nah teman-teman, kita lanjut kepada Quran Surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, teman-teman, dari arti surah Al-Maidah ayat 3 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus menjalankan segala perintah dari Allah SWT dan meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, agama Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW juga harus kita yakini dan kita amalkan, karena Allah SWT telah menyempurnakan sekaligus meridhoi bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya. Di samping itu, kita juga harus mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Surat yang ketiga kita masuk yaitu surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
wajtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pada surah Al-Hujurat ayat 12 ini dinyatakan, jika kita beriman kepada Allah, maka janganlah kita berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka buruk itu adalah dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh juga mencari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Nah, pada surah Al-Hujurat ayat 12 ini Allah mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain, karena semua itu adalah dosa besar. Oleh sebab itu, marilah kita mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, termasuk bergunjing dan menceritakan kejelekan orang lain. Nah, jika kita berbuat salah dan dosa, maka meminta ampunlah kepada Allah, karena Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kita lanjut kepada surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, pada surah Al-Hujurat ayat 13 ini Allah menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah. Nah, pada surah Al-Hujurat ayat 13 ini Allah telah menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan yang suka berkumpul dan berkelompok, sehingga mereka membentuk suatu suku dan bangsa serta saling mengenal. Nah, teman-teman, dari keempat surat ini maka kita ambil kesimpulannya bahwa surah Al-Maidah ayat 2 menerangkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita bahwa kita harus mempunyai sikap saling tolong-menolong dengan sesama dalam perbuatan baik dan takwa, dan kita dilarang untuk tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan saling bermusuhan. Nah, surah Al-Maidah ayat 3 mengajarkan kepada kita bahwa kita hanya boleh takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan agama Islam, yang mana agama Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW serta agama yang diridhoi oleh Allah. Nah, surah Al-Hujurat ayat 12 mengajarkan kepada kita bahwa kita agar selalu beriman hanya kepada Allah. Janganlah berprasangka buruk untuk orang lain, karena hal itu merupakan dosa besar. Nah, pada surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa
Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, teman-teman, untuk tugasnya hari ini adalah silahkan teman-teman tuliskan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 serta yang kedua surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Ditulis di dalam buku latihannya ya teman-teman ya, dan jangan lupa fotokan dan kirim kepada ustaz-ustazahnya serta melampirkan nama berserta kelasnya ya teman-teman ya. Ustazah tunggu sampai pukul 21 nanti. Syukron. Nah teman-teman, segitu dulu video dari Ustazah. Insya Allah minggu depan kita masuk kepada subtema yang lainnya. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya ya teman-teman ya. Tetap semangat dan selalu membaca modulnya. Ustazah akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.